إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat dirasakan oleh rasul ini penderitaan kalian. Harisun alaikum, dan dia sangat ingin agar kalian mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat sayang dan santun kepada orang-orang yang beriman. Saudara kaum muslimin, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim, nama aslinya adalah Amr bin Abdul Manaf, nama aslinya adalah Al-Mughirah bin Qusay, nama aslinya adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dialah yang dijuluki dengan Quraisy, sehingga kaum ini pun dinisbahkan kepadanya. Bin Malik bin An-Nadar, nama aslinya adalah Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, nama aslinya adalah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan bin Ad bin Humaisi bin Salaman bin Awas bin Bus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasir bin Hazza bin Baldas bin Yadab bin Tabik bin Jahim bin Nakhisi bin Makhi bin Id bin Abqar bin Ubaid bin Adiyah bin Hamdan bin Sumbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Id bin Daisan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Muqassir bin Ahid bin Zarih bin Sumay bin Mizi bin Udah bin Quram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bin Dari, nama aslinya adalah Azar bin Nahur bin Sa'u bin Ra'u bin Talih bin Amir bin Salih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mutawaslik bin Akhnuh. Ada yang mengatakan Akhnuh inilah Nabi Idris alaihissalam itu sendiri. Bin Yarid bin Mihlail bin Kainan bin Anusah bin Sid bin Adam alaihissalam. Saudara kaum muslimin, Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah bercerita tentang kepribadian Nabi kita Muhammad SAW dan tentang ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata, beliau terlihat sangat tampan, berwajah cerah, bagus bentuk fisiknya, badannya ramping, kepalanya tegak, gagah, kedua matanya yaitu lebar dan hitam, bulu matanya lentik, suaranya agak parau, lehernya jenjang, matanya tajam dan gelap, kedua alisnya bak bulan sabit dan bersambung. Rambutnya sangat hitam. Apabila diam terpancar dari dirinya kewibawaan. Bila berbicara beliau terlihat sangat akrab. Dari kejauhan beliau adalah orang yang sangat tampan dan paling elok. Dari dekat beliau adalah orang yang paling bagus dan paling manis. Tutur katanya lembut dan berharga. Perkataannya lembut bagikan mutiara yang tertata rapi, tidak panjang dan tidak pula pendek. Postur tinggi tubuhnya sedang, mata yang memandangnya tidak akan mencibirnya karena posturnya yang pendek.
dan tidak akan mencelanya karena posturnya yang tinggi. Beliau bagikan dahan di antara dua dahan, dan paling tampak di antara tiga orang, dan paling tinggi kedudukannya. Beliau memiliki teman-teman dan sahabat-sahabat yang senantiasa mengelilinginya. Apabila beliau berbicara, mereka sahabat-sahabatnya ini akan mendengar pembicaraannya. Apabila beliau memerintahkan sesuatu, mereka bergegas untuk melaksanakan perintahnya. Beliau adalah sosok yang paling ditaati dan disegani. Beliau tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah mencela seseorang. Saudara kaum muslimin, Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus di tengah-tengah manusia untuk mendakwahkan tauhid, memperingatkan manusia dari syirik lewat firman Allah SWT, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang tidur berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan peringatkanlah manusia dari syirik, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah dengan tauhid, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, maksudnya amal perbuatanmu bersihkan dari syirik, warrujza fahjur, menyembah berhala tinggalkanlah, wala tamnun tastaksir, jangan engkau memberi dengan tujuan ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Dalam kitab Rahiqul Mahtum dikatakan lewat ayat ini, seakan-akan dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, orang yang hanya hidup untuk kepentingan dirinya saja, bisa saja dia hidup tenang dan nyaman. Sedangkan engkau yang memikul beban yang besar ini, bagaimana mungkin kau tidur? Bagaimana mungkin kau istirahat? Bagaimana mungkin engkau menikmati permadani yang hangat, hidup yang tenang dan kesenangan yang membuaikan? Bangkitlah untuk melakukan urusan yang maha penting yang sudah menunggumu, dan beban berat yang sudah dipikulkan untukmu. Bangkitlah untuk berjuang, berjihad, bergiat-giat, berletih-letih dan bekerja keras. Bangkitlah, karena waktu tidur dan istirahat itu sudah berlalu. Sejak hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Yang ada hanyalah mata yang bergadang terus-menerus, jihad yang panjang dan melelahkan. Bangkitlah, persiapkan dirimu untuk melakukan hal ini, dan bersiagalah engkau. Saudara kaum muslimin, bangkitlah Nabi kita Muhammad SAW melakukan dakwah dan terus melakukannya sejak turunnya perintah itu selama kurang lebih 20 tahun, tanpa sempat beristirahat maupun menikmati hidup untuk kepentingan diri pribadi maupun keluarganya. Beliau bangkit dan tetap bangkit mendakwakan agama Allah, memikulkan di atas pundaknya beban berat yang amat syarat. Namun sedikit pun beliau tidak merasa keberatan, supaya hidayah ini sampai kepada kita. Saudara kaum muslimin, beliau memikul beban amanah yang paling besar di atas muka bumi ini, beban umat manusia secara keseluruhan, beban akidah secara keseluruhan, beban perjuangan jihad di medan yang berbeda-beda. Beliau hidup menghadapi pertempuran yang terus menerus yang tiada berakhir selama kurang lebih 20 tahun. Selama tenggang waktu ini, saudara kaum muslimin, tidak ada satupun hal yang membuat beliau lengah semenjak beliau mendengar panggilan langit dan agung yang beliau terima darinya, tugas yang mendebarkan. Semoga Allah SWT membalas jasa beliau atas jasanya kepada seluruh umat manusia dengan balasan yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وصديقنا ورسولنا مصطفى مولانا محمد. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, di dalam ayat ini, Quran surat At-Taubah ayat yang ke-28 ini, Allah SWT mengatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ini sangat ingin agar kalian selamat, dan beliau amat sangat sayang dan santun kepada orang-orang yang beriman. Saudara kaum muslimin, apa yang dikatakan oleh Allah SWT ini tentang sifat Nabi kita, beliau sangat ingin agar kita selamat. Saudara kaum muslimin, karena inilah beliau bangkit menegakkan dakwah. Saudara kaum muslimin, gara-gara berdakwah inilah
Putri-putri beliau itu diceraikan dengan kasarnya oleh musuh-musuh Allah. Beliau sering banyak berdoa dan menangis untuk kita, karena beliau kasihan dengan kita. Saudara kaum muslimin, Nabi kita Muhammad SAW dipukul, itu demi kita, gara-gara kita. Saudara kaum muslimin, Nabi kita sering merasa kelaparan yang sangat, sehingga beliau terpaksa mengikat batu bata di perutnya. Nabi SAW lantaran dakwah ini, para sahabat-sahabat tercintanya dibunuh dengan kejam di hadapan mata beliau. Gigi seri beliau itu dipadahkan. Saudara kaum muslimin, paman beliau Hamzah itu dicabik-cabik, tubuhnya dibelah, lalu dikeluarkan hati dan limpahnya, lalu dimakan oleh orang musyrik, lalu dimuntahkan. Semua itu tidak menyurutkan langkah Nabi kita untuk menyampaikan hidayah kebahagiaan dunia dan akhirat ini kepada kita. Kita hari ini, saudara kaum muslimin, justru malu untuk berdakwah seperti dakwahnya Nabi. Kita hari ini justru malu untuk dikatakan mengikuti sunnah Nabi, malu berzikir seperti zikirnya Nabi, malu berpuasa seperti puasanya Nabi kita Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin, Nabi kita Muhammad SAW beliau sangat antusias menampakkan mukjizat-mukjizatnya. Namun ternyata muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kazzab, Tulaiha al-Sadi, Aswad al-Ansi, Sajah Tamimiyah. Namun semua itu tidak menyurutkan sedikit pun langkah Nabi kita. Nabi dikaruniai anak-anak yang sangat lucu, namun diambil kembali oleh Allah. Tidak ada satupun yang tersisa kecuali satu, yaitu Fatimah. Itu pun meninggal setelah 6 bulan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu tidak menyurutkan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita SAW merasa tentram dengan kehadiran cucunya Hasan dan Husain. Namun Allah beritahukan akhir kehidupannya akan dibunuh oleh manusia. Tidak menyurutkan sedikit pun langkah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita SAW menegakkan undang-undang kejujuran dan keadilan, sampai beliau berkata di tengah manusia, "Lau anna Fatimah bintu Muhammad sarqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Namun beliau malah dituduh sebagai pendusta dan tukang sihir. Nabi kita ditimpa rasa sakit 2 kali lipat seperti yang kita rasakan. Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda juga sakit? Apakah Anda juga demam?" Nabi menjawab, "Iya, bahkan demamku 2 kali lipat dengan demam kalian." Itu tidak menyurutkan langkah Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW pun ditimpa kematian yang sangat berat. Ruh beliau itu dicabut, sementara beliau terbaring di atas ranjang kematian, dalam keadaan pakaian yang bertambal, dalam keadaan kain yang kasar. Saudara kaum muslimin, sesaat sebelum Nabi kita wafat, beliau menangis. Para sahabat bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis? Nabi mengatakan, "Waditu law anni ra'aitu ikhwani." Aku sungguh sangat rindu ingin melihat saudara-saudaraku, kata Nabi. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" "Bukan," kata Nabi. "Saudara-saudaraku adalah orang yang datang setelah kalian." Saudara kaum muslimin, Nabi sangat ingin rindu melihat kita. Nabi sangat rindu ingin melihat Anda. Nabi SAW ingin melihat kita. Aduh, betapa malunya kita hari ini. Seandainya Nabi melihat kita sementara kita meninggalkan sunnahnya, sedikit pun tidak mau memperjuangkan agamanya. Saudara kaum muslimin, maka wajib kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Cinta yang bukan hanya sekedar pengakuan. Cinta baru dikatakan cinta Nabi kecuali harus mengikuti empat syarat. Yang pertama adalah ta'atu fima amar, mentaati perintah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua kabar dari Nabi kita Muhammad SAW. Wajtinabu manahan wa zajar. Yang ketiga, menjauhi semua larangan-larangan Nabi. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Yang keempat, agar kita tidak boleh menyembah Allah. Yang keempat, agar kita tidak boleh menyembah Allah. Yang keempat, agar kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan contoh dari baginda Rasulullah SAW. Inilah dia makna dari syahadat Muhammad Rasulullah yang sering kita ucapkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmati amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pokok segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Perbaikilah dunia kami karena di dunia ini kami tinggal ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna.
perbaikilah akhirat kami, karena ke negeri akhirat itu kami semua akan dikembalikan ya Allah. Waj'alil mauta harahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan bagi diri kami. Jadikanlah kematian itu sebagai istirahat dari keburukan bagi kami ya Allah. Jadikanlah kami kuat beribadah kepada-Mu di bulan Ramadan ini, dan jauhkanlah kami dari bermaksiat kepada-Mu di bulan Ramadan ini. Janganlah Engkau jadikan ini Ramadan terakhir kami ya Allah, tetapi pertemukanlah kami dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan iman, sehat dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.